Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Jumpa lagi dengan Pak Guru pada mata pelajaran tematik muatan PPKN KD 3.2. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang Sumpah Pemuda, maka kali ini kita akan melanjutkan ke materi kita selanjutnya. Tematik tema 5 muatan PPKN. Nah, jadi apa saja yang akan kita kaji pada muatan PPKN KD 3.2? Proklamasi Kemerdekaan. Yang pertama, kalian harus mampu menjelaskan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, kalian juga harus mampu menjelaskan peristiwa penting proklamasi kemerdekaan. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Nah, di situ sudah ada tahun-tahun penting pada saat masa perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan Indonesia. Ada tahun 1945. Jadi di situ Indonesia resmi menyatakan merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Melalui pembacaan teks proklamasi. Jadi sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia itu ditempuh dengan perjuangan yang sangat panjang. Jadi banyak pahlawan Indonesia yang berjuang melawan penjajah. Mulanya perlawanan Indonesia itu mengalami banyak kegagalan. Nah, dari kegagalan tersebut belum ada persatuan dan kesatuan. Kemudian pada tahun 1908 itu adalah di mana tahun berdirinya organisasi Budi Utomo. Jadi organisasi tersebut yang memunculkan rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Kemudian pada tahun 1928 pembacaan Sumpah Pemuda yang dibacakan pada Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober 1928. Jadi itu biasa kita menyebutnya atau memperingati Hari Sumpah Pemuda. Perjuangan bangsa Indonesia, di situ ada organisasi Budi Utomo, ada fotonya di situ, bisa dilihat. Nah, rasa nasionalisme bangsa Indonesia itu mulai muncul sejak berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Jadi semangat perjuangan masyarakat Indonesia itu semakin diperkuat oleh ikrar Sumpah Pemuda. Nah, itu ada foto Kongres Pemuda II. Jadi ikrar Sumpah Pemuda dibacakan pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Pada kongres itu, bangsa Indonesia mengakui tanah air satu, kemudian bangsa yang satu, dan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Jadi Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Naskah proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56. Proklamasi kemerdekaan perlu dilakukan untuk mengumumkan kedaulatan bangsa kepada dunia. Nah, di situ ada teks proklamasi, nanti akan Pak Guru bacakan. Proklamasi kemerdekaan berhasil dibacakan atas kerjasama dari berbagai pihak. Ada para pemuda dan masyarakat Indonesia, ada juga para kaum orang tua. Nah, di situ isi proklamasi itu merupakan hasil dari diskusi Insinyur Soekarno, kemudian Muhammad Hatta, dan juga Ahmad Subarjo. Jadi para pemuda dan masyarakat Indonesia mempersiapkan proklamasi kemerdekaan dengan semangat persatuan dan kesatuan. Nah, di situ ada 3 tokoh penting dalam pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Isi teks proklamasi. Nah, ini ada isi teks proklamasi, akan Pak Guru bacakan. Proklamasi kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia
hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, itu adalah isi dari teks proklamasi. Setelah Soekarno menulis naskah proklamasi, Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan ide secara lisan. Setelah naskah selesai dibuat, kemudian naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik dengan ditemani oleh BM Diah, dan penyusunan naskah proklamasi tersebut dilakukan di rumah Laksamana Maeda. Nah, di situ ada sedikit gambaran tentang pengetikan naskah proklamasi. Pengibaran bendera merah putih. Jadi setelah proklamasi kemerdekaan itu dilakukan pengibaran bendera merah putih yang dilakukan oleh Latif Hindraningrat dan Suhud Sastrokusumo. Jadi bendera merah putih itu dijahit oleh Ibu Fatmawati dan seluruh masyarakat yang hadir itu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada saat peristiwa proklamasi, bangsa Indonesia itu mulai menerapkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam bentuk kerjasama seluruh bangsa Indonesia dalam mempersiapkan proklamasi. Jadi memiliki tugas masing-masing, ada yang menjahit bendera merah putihnya, kemudian ada yang menyiapkan bambu sebagai tiang benderanya, kemudian ada juga yang menjaga keamanan selama proklamasi dibacakan hingga menyebarkan naskah proklamasi itu ke seluruh penjuru Indonesia. Nah, dengan adanya peristiwa proklamasi tersebut, persatuan dan kesatuan bangsa itu semakin erat dalam berbagai bidang. Salah satunya adalah dalam mengolah sumber daya alam. Kalian bisa lihat di buku tematik kalian halaman 116. Persatuan dan kesatuan dalam mengelola sumber daya alam. Jadi Indonesia itu kan terdiri dari berbagai macam atau beribu-ribu pulau yang menjadi satu kesatuan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi setiap pulau memiliki sumber daya alam yang berbeda. Maka dari itu, misalkan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir, pasti mereka akan banyak menghasilkan garam, kemudian sumber daya laut seperti ikan, dan lain-lain. Kemudian masyarakat yang tinggal di daerah dataran tinggi, mereka akan lebih banyak menghasilkan hasil perkebunan seperti teh, cengkeh, kemudian kopi, dan buah-buahan. Nah, maka dari itu setiap masyarakat di daerah yang berbeda-beda akan saling membutuhkan dan bekerja sama dalam mencukupi kebutuhan mereka. Disitulah tercermin bahwa masyarakat Indonesia itu menerapkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan budaya mereka. Itu salah satu contoh persatuan dan kesatuan Indonesia dalam mengolah sumber daya alam. Jadi akan saling membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan. Nah, untuk tugas kalian, silahkan kalian kerjakan latihan soal tentang sejarah bangsa Indonesia. Ada Sumpah Pemuda, kemudian Persatuan dan Kesatuan, dan juga Proklamasi Kemerdekaan. Silahkan nanti dikerjakan dengan teliti. Pak Guru rasa cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.